Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di hall Bahtera tercinta kita, sehingga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau memberikan kajian yang berjudul taat dulu atau gaul dulu. Menurut teman-teman semuanya, taat dulu atau gaul dulu? Kalau dari masing-masing, atau harusnya kita gaul dulu baru menjadi yang taat, atau yang penting taat aja lah, gaul gampang bisa mengikuti. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai apa itu taat dan apa itu gaul, dan bisa nggak sih kalau keduanya digabungkan atau dikerjakan secara bersama-sama. Oke, yang pertama yaitu membahas tentang definisi terlebih dahulu. Definisi dari taat sendiri itu artinya patuh, setia, dan menurut. Itu lebih biasanya itu dikaitkan dengan agama, yang artinya taat itu berarti menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan untuk gaul sendiri artinya bergaul atau berinteraksi dengan orang lain, yang biasanya juga dikaitkan dengan modis, yang berarti mengikuti perkembangan zaman. Gaul sendiri itu berarti kita berinteraksi dengan orang lain dengan sopan dan santun. Lalu selanjutnya hubungan antara taat dan gaul. Taat dan gaul adalah dua hal yang saling terkait. Dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kita dapat menjadi lebih baik dan berinteraksi dengan masyarakat dengan cara yang santun dan sopan. Seperti yang saya katakan tadi terkait definisi terkait taat dan gaul. Sedangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi kalian atau teman-teman semuanya, kita bisa melakukan taat dan gaul secara bersamaan. Yang pasti kita melakukannya itu semuanya ada dasarnya, dan apa manfaatnya jika melakukannya itu. Oke, selanjutnya yaitu contoh taat dan gaul dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan masyarakat sendiri, contohnya yaitu mengikuti aturan lalu lintas dan menghormati tetangga. Terus membantu tetangga yang membutuhkan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Di dalam hal ini, kita bisa menerapkan dua hal itu, yaitu antara taat dan gaul. Gaulnya artinya berinteraksi dengan masyarakat, taatnya yaitu membantu sesama masyarakat atau membantu tetangga yang orang dekat kita. Terus selanjutnya di lingkungan kerja, yaitu mengikuti aturan kantor dan menyelesaikan tugas dengan baik. Itu jelas harus kita lakukan, karena kita tujuan untuk bekerja adalah untuk selain mendapatkan memenuhi kebutuhan kita, selain itu juga untuk mendapatkan ridho dari Allah. Selain itu ada contoh lainnya, yaitu berinteraksi dengan rekan kerja dengan cara yang santun dan sopan. Selanjutnya di lingkungan keluarga, contohnya menghormati orang tua dan membantu pekerjaan rumah. Terus yang kedua, berkomunikasi dengan anggota keluarga dengan cara yang baik dan saling mendukung. Jadi di dalam hal ini taat dan gaul itu selalu berkesinambungan, dan kita bisa menyesuaikan
gimana sih kita untuk berinteraksi dengan orang, dengan anak, kita harus bagaimana dengan anak kecil, harus yang lebih menyenangkan pembawaannya. Terus kalau dengan orang tua kita berarti harus bisa lebih sopan, atau kalau menggunakan bahasa di lingkungan kita berarti menggunakan bahasa krama. Jika emang tidak terbiasa menggunakan bahasa krama, mungkin lebih amannya menggunakan bahasa Indonesia, dan itu disampaikan dengan cara yang santun. Oke, ini ada contoh perbedaan antara taat dan gaul. Nah, ini contoh taat. Contoh salah satu contoh penerapan taat dan gaul. Ini sebenarnya kan pakaian yang bisa dibilang sudah taat ya menurut agama, karena memakai pakaian yang tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Namun dalam seiring perkembangannya zaman, kita bisa mengikuti tren pakaian itu sendiri yang sesuai dengan syariat Islam. Contohnya seperti ini. Nah, itu pakaian yang lebih gaul. Tapi yang terpenting dari sebuah penampilan itu adalah kenyamanan. Terus selain itu dari contoh ini ada juga yang sekarang kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Contohnya kalau taat, kita sehari-hari kan membaca Al-Quran. Kalau zaman dahulu membaca Al-Quran kan hanya menggunakan kitab Al-Quran. Sedangkan sekarang karena adanya perkembangan zaman, kita bisa membaca Al-Quran lewat HP. Di HP sekarang sudah bisa diinstal aplikasi Al-Quran. Jadi lebih mudah lagi. Jadi bisa dibilang kita semua ini sudah menjadi pribadi yang lebih gaul menurut agama Islam. Lalu selanjutnya, manfaat menjalankan taat dan gaul. Pastinya ada dong manfaatnya, yaitu mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah, meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan, membangun masyarakat yang harmonis dan damai, meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Sangat jelas sekali, karena arti dari gaul itu tadi berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Dan untuk taat, jika kita sudah menaati, kita sudah menaati aturan, itu pastinya kita juga akan disegani dengan orang lain. Pastinya orang lain juga akan menganggap kita orang yang yang mudah untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, yang mudah bergaul, seperti itu. Lalu gimana sih menjadi muslim yang taat dan gaul? Yaitu yang pertama, menjaga sholat dan ibadah lainnya. Terus mempelajari ilmu agama dan pengetahuan umum, berinteraksi dengan masyarakat dengan cara yang sopan dan santun, menggunakan media sosial dengan bijak. Kita sebagai umat Islam, dengan adanya teknologi sekarang ini sebetulnya kita sangat dibantu, karena kita lebih bisa mengungkapkan ataupun memberikan gimana sih pengetahuan yang kita tahu itu untuk di-sharingkan ke orang lain. Itu bisa juga menjadi salah satu contoh menjadi seorang yang taat dan gaul. Terus untuk kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, menjadi muslim yang taat dan gaul dalam Islam bukanlah hal yang sulit. Dengan menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, serta berinteraksi dengan masyarakat dengan cara yang santun dan sopan, kita dapat menjadi generasi yang bahagia dunia dan akhirat. Jadi, apa sih kesimpulannya? Taat dulu atau gaul dulu? Nah, ada quote of the day. Nikmati hidup. Nikmati dunia tanpa meninggalkan sholat, nikmati dunia tanpa melupakan akhirat. Dunia itu kebutuhan, akhirat itu tujuan. Gaul boleh, taat harus. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.